Ini berdalih terhimpit masalah ekonomi, seorang ibu dan anaknya nekat edarkan narkoba jenis sabu-sabu. Ironisnya, kedua tersangka ibu dan anak tersebut tidak jera karena mereka sudah 2 kali masuk bui dengan kasus yang sama. Dari video amatir terlihat seorang ibu dan anaknya tak bisa mengelak saat petugas menemukan sabu-sabu yang siap dijual. Keduanya ditangkap di tempat tinggalnya di sebuah kamar kos di Jalan Bandar Rejo oleh unit Satreskrim Polsek Sukomanunggal, Surabaya. Selain ibu dan anaknya berinisial SK dan AF, polisi juga menangkap 2 pembeli narkoba dari tersangka. Keduanya dibekuk karena baru saja membeli 12 gram sabu kepada N dan LP. Sementara barang bukti yang diamankan tersangka ibu anak sebanyak 8 gram. Dan dia telah mengajak ibunya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan jual atau mengedarkan narkoba jenis sabu. Alasannya kenapa? Alasannya ya karena kebutuhan keuangan. Kedua tersangka ibu dan anak di Surabaya ini tergolong tidak kapok karena sudah 2 kali ditangkap polisi dengan kasus yang sama. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, dengan alasan kebutuhan ekonomi nih ibu dan anaknya tadi nekat menjual narkoba dan akhirnya berurusan dengan penegak hukum untuk yang kedua kalinya. Ustaz, yang saya mau tanya nih, ini sebenarnya boleh gak sih Ustaz kalau memang kita ngerasa sudah terdesak, sudah sulit mencari pekerjaan, butuh makan juga, akhirnya nih kita jadi nekat melakukan hal-hal negatif seperti menjual barang haram tersebut. Itu gimana Ustaz? Begini saya kira Kak Sheila ya, memang mungkin setiap orang punya potensi untuk bisa mengalami keadaan terdesak begitu ya. Tetapi tetap saja jalan keluarnya harus kita pikirkan untuk tidak sampai melakukan yang buruk gitu. Apalagi mencari rezeki nafkah itu kan banyak sekali jalannya. Dulu kalau boleh menengok ke zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang minta kepada Rasul dengan alasan saya terdesak, saya udah nggak bisa lagi, nggak punya apa-apa lagi. Jadi saya ini meminta udah dalam keadaan terdesak. Tapi ternyata Rasul bukan memberi gitu. Memang banyak minta-minta yang diberi oleh Rasul. Tapi kan Rasul tentu tahu siapa yang memang betul-betul dalam keadaan terpaksa, siapa yang tidak. Nah kebetulan yang ini itu tidak diberi oleh Rasul, tidak diberi apa yang diminta, tidak diberi uang lah maksudnya gitu. Melainkan diberi alat untuk memotong kayu semacam kapak. Lalu orang itu diperintahkan oleh Rasul, daripada kamu minta-minta seperti ini kepada orang yang boleh jadi diberi, boleh jadi tidak, mending kamu bawa kapak ini ke hutan sana, carilah kayu sana, lalu kamu jual kayu itu. Itu jauh lebih terhormat bagimu dan rezekinya juga lebih halal bagi kamu. Nah, itu orang yang mengaku terpaksa dibegitukan oleh Rasul. Nah, artinya apa? Kita juga kalau dalam keadaan merasa ya dalam keadaan terpaksa, jangan buru-buru melakukan hal yang negatif. Kan sering sekali orang mengatakan terpaksa saya berzina, jadi PSK, terpaksa saya jadi mencuri, terpaksa saya begini karena keadaan ekonomi. Itu sebetulnya yang mengukur terpaksa itu siapa dan bagaimana gitu. Jangan buru-buru kita merasa terpaksa. Karena banyak jalan keluar ketika kita berada dalam keadaan kesulitan seperti ini. Kita bisa meminjam kepada kerabat, kita bisa meminjam kepada saudara ya. Kita bisa menjual jasa apa yang kita bisa. Antara lain seperti tadi kata Rasul, yang beliau melihat ada orang yang badannya masih sehat, itu tidak diberi ketika dia minta-minta, melainkan diberi alat untuk mencari kayu. Nah artinya kan semua kita ini walaupun dalam keadaan terpaksa, mungkin saja saya sangat yakin bahkan masih memiliki potensi-potensi yang bisa kita berdayakan untuk mendapat rezeki. Katakanlah umpamanya saya mahasiswa lulusan baru selesai ini kuliah dan saya tidak bisa cari kerjaan karena keadaan yang sulit. Lalu orang tua saya sudah tidak bisa membiayai saya lagi. Itu saya merasa terpaksa.
Tapi ternyata sebetulnya di balik itu kan sebetulnya saya sudah punya sedikit ilmu dari S1 saya itu, mengapa kemudian saya tidak gunakan itu untuk mengajar kepada orang lain, yang dari mengajar itu saya dapat upah. Itu jadi saya kira jangan buru-buru kita mengatakan saya terpaksa. Terpaksa itu artinya begini, kalau sudah tidak melakukan hal itu lalu kita mati, nah itu terpaksa. Itu baru dikatakan keadaan yang terpaksa, yang darurat. Tapi selama kita masih bisa mencari jalan-jalan yang lain dan jalan mendapatkan rezeki sangat banyak saat ini, seperti yang saya katakan tadi, bisa meminjam gitu ya, bisa menggadaikan sesuatu, bisa menjual jasa kita, bahkan jasa yang katakanlah kerja kasar, umpamanya kita hanya bisa membantu menyetrika pakaian di rumah orang. Itu jauh lebih terhormat kalau kita menyetrikakan pakaian orang dan kita mendapat upah dari situ, daripada kemudian kita melakukan hal yang haram. Saya kira begitu, Mbak Sheila ya. Ya, setuju banget seperti yang tadi Ustaz katakan. Jadi nggak ada alasan jika kita berbuat kejahatan, melanggar hukum dan melanggar agama gitu untuk mengatakan kalau terpaksa. Karena memang kita masih bisa melakukan hal-hal positif yang menghasilkan uang dengan cara yang halal.